Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati ajma'in. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudari sekalian dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini sebagaimana seperti biasanya kita mengadakan kajian dalam hal ini kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahaditsir Rasul karya Syekh Mansur Ali Nasif. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita buka kajian kita sama-sama dengan kita membaca suratul Fatihah dengan harapan yang pertama kita doakan wabil khusus para almarhum almarhumah yang telah mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di tempat yang terbaik dalam penantian yang begitu panjang di dalam barzah. Dan juga kita doakan wabil khusus untuk anak-anak dan cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada Allah, Rasulnya, dan juga kelak menjadi orang-orang yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan yang ketiga kita mohonkan semoga saudara-saudara kita yang pada saat ini berbaring di rumah sakit atau berbaring di rumah, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, sehat seperti sedia kala, sehingga dapat menjalankan aktivitasnya untuk beribadah kepada Allah seperti biasanya. Dan kita semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat jasmani rohani kita, dan kita diselamatkan dari sebuah pandemi yang pada saat ini masih saja merajalela di negara kita. Semoga kita terhindar dari itu semuanya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian, mohon maaf kalau saya memberi satu lembaran-lembaran itu saya printin mungkin dalam rangka untuk kita belajar, namanya juga kajian gitu ya. Jadi kalau bisa sih bawa itu. Kalau di bahasa Arab ya, bawa pensil tuh. Nggak apa-apa Pak, oleh-oleh aja Pak, nanti sampai di rumah kan minimal sudah belajar ini gitu maksudnya. Besok insya Allah ya itu ada pahalanya juga. Baik. Sebelum kita sampai pada judul yang baru yang Bapak pegang itu, kemarin itu belum habis, yaitu tentang menjaga sholat 5 waktu dan juga menjaga sholat 5 waktu ya. Ada satu hadis yang terakhir, mungkin ini perlu saya sampaikan, berkaitan dengan menjaga sholat 5 waktu kita. Kemarin sudah kita bahas sedikit saja. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas. Ya, Abdullah Ibnu Abbas ini adalah sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemarin sedikit mengulang bahwa berkaitan dengan apa yang diselisihkan oleh para malaikat di atas sana. Pada saat itu yang kemudian ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya Muhammad. Ya, kata ya Muhammad. Ini jarang sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an memanggil Muhammad dengan namanya langsung. Di dalam Al-Qur'an tidak dijumpai kata-kata ya Muhammad. Ya, yang kita sering jumpai itu ada ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu.
Jadi di dalam Al-Quran Allah memanggil Nabi Muhammad dengan kedudukan beliau sebagai Nabi, dengan kedudukan beliau sebagai Rasul. Ya, tapi di hadis ini Rasulullah SAW dipanggil dengan kata-kata Ya Muhammad, artinya dengan nama Muhammad itu sendiri langsung. Ya Muhammad. Maka ketika orang yang dipanggil itu sebaiknya panggilannya labbaik gitu. Jadi kalau Bapak dipanggil misalnya oleh siapapun gitu ya, misalnya Pak Halim gitu, labbaik. Nah, itu boleh, itu panggilan yang pas tuh gitu tuh. Labbaik, aku penuhi panggilanmu. Nah, itu labbaik. Maka wajar kalau seandainya kita itu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal amna, yaitu ada bacaan-bacaan ketika waktu kita mau pergi haji. Bagi kita semuanya juga ya boleh kita membaca itu berulang-ulang kali, karena bagaimanapun juga kita sebaiknya ya seharusnya sebenarnya ya kita itu memenuhi panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu ya, ketika waktu Mekkah ya itu masih tandus, masih gersang. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai Ibrahim, panggil seluruh manusia." Beliau ya berada di puncak Bukit Kubais. Ya panggil. Ini Nabi Ibrahim bingung. Manggil siapa? Orang nggak ada orang kok dipanggil gitu. Ya panggil siapa? Berarti ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh wa'adzin finnas katanya. Panggillah seluruh manusia. Wa kaifa nu'adzin nas katanya. Bagaimana kami memanggil manusia sementara nggak ada orang? Sampai berkali-kali fa'adzin nas. Adzinin nas 3 kali. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk agar menyeru kepada seluruh manusia. Kaifa nu'adzidun nas? Bagaimana saya harus manggil manusia? Lalu Allah mengatakan, "Adzin fa'alainal balagh." Kamu tuh tugasnya cukup memanggil saja. Nanti yang menyampaikan tuh kami, kata Allah. Fa'alainal balagh, aku yang menyampaikan. Sungguh luar biasa. Panggilan Nabi Ibrahim saat itu tiada ada orang, enggak ada orang, sedikit sekali di sana pada saat itu. Tapi kemudian sampai hari ini pun orang berantusias untuk berangkat pergi haji. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menjalankan ibadah haji atau umroh. Nah, ini sebuah panggilan yang juga pernah ya jawabannya ini dilakukan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau orang-orang dipanggil maka jawabannya labbaik. Hai Muhammad, ya labbaik kita. Labbaik rabbas sa'daik. Nah, kemarin itu membahas tentang hadis yang berkaitan tentang hal apakah para malaikat itu berselisih paham dengan para malaikat yang lain. Disebutkan fit darajat, kultu dalam hal derajat atau tingkatan-tingkatan dalam hamba-hambanya dalam beramal ibadah yang kelak mengangkat mereka beberapa derajat. Dan kemudian yang kedua kifarat, yaitu perkara-perkara apakah yang dapat menghapus segala dosa. Nah, kemudian juga dalam hal apa? Wa fi naqlil aqdami ilal jamaat, dan juga dalam hal berkaitan dengan orang-orang yang sering pergi ke masjid atau untuk melaksanakan sholat berjamaah. Disebutkan juga tentang juga apa saja yang diselisihkan oleh para malaikat, isbaghul wudu fil makruhat, yaitu tentang orang yang berwudu dalam situasi tidak enak atau tidak menyenangkan. Itu juga mendapatkan atau dibicarakan oleh para malaikat di atas sana. Lalu apalagi yang dibicarakan oleh para malaikat? Wantidharis sholati ba'das sholah.
menunggunya satu sholat yang satu kepada sholat yang lainnya. Sekalipun kita berada dimanapun, kita selalu senantiasa menunggu datangnya waktu sholat yang lain. Tetap kita ada hati keterikatan dengan masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Dalam hadis yang lain disebutkan ya, sab'atun yudhillumuhumullah la yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar pada saat kepanasan semua orang, di mana matahari dekat sekali, ada yang menyebutkan 7 meter, ada yang menyebutkan sajengkal. Begitu panasnya, nah pada saat itu tidak ada yang bisa mendapatkan naungan atau lindungan, payungan dari Allah Subhanahu wa taala dari panas yang luar biasa. Di antaranya adalah rajulun mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki, disebutkan seorang laki-laki, artinya wanita pun juga masuk di dalamnya. Ya, rajulun mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Itu di antaranya dari 8 golongan itu. Kemudian yang lainnya diantaranya yang berkaitan dengan memelihara sholat. Wa may yuhafidz alaihi na'asha bi khair, dan orang yang memelihara sholat 5 waktu, maka katanya alaihinna wa may yuhafidz alaihinna asha bi khairin, dia akan hidup dalam kebaikan atau selamat. Aminan, di sini disebutkan nanti di sini ada asa aminan, hidup dalam keadaan aman. Wa mata bi khairin, dan mati atau wafat dalam keadaan aman atau dalam keadaan kebaikan. Disebutkan di sini asa aminan wa mata aminan wa ghaniman. Hidup dalam keadaan baik, ya, selamat, aman, wa ghaniman, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min ahlil jannati, dan adalah dia nanti kelak akan masuk ke dalam ahli surga atau penduduk surga. Wa kana min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Adapun dosa-dosanya itu bagaikan hari atau di saat dia dilahirkan dari ibunya. Rawahu Tirmizi. Ini disebutkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ini disebutkan Akmal di sana. Mohon maaf. Baik, selanjutnya ini sebelum kita masuk pada judul yang baru ya. An Jaririn radhiyallahu anhu qala, dari Jarir bersabda, dari Jarir radhiyallahu anhu qala berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa nadhara ilal qamari lailatan, kemudian lalu ia melihat bulan purnama pada suatu malam dengan begitu jelas. Ya, ini sebuah perumpamaan. Innakum satarauna rabbakum, sesungguhnya kalian, kata Nabi Muhammad, akan melihat Tuhan kalian. Nah, di sini disebutkan fil akhirah, nanti di akhirat kita akan bisa melihat Tuhan kita, yaitu Allah. Kama tarawna hadzal qamara la tudamuna fi ru'yati, seperti kalian melihat bulan purnama ini. Ini Rasulullah bersabda di antara para sahabat, la tudamuna fi ru'yatihi, tidak ada halangan untuk bisa melihat dengan jelas dan tidak berdesakan. Jadi makna kata tudamuna itu ada dua, ada bisa tudamuna, ada yang pakai fathah dan tasdid, tadamuna. Kalau makna yang kedua itu artinya dia bisa ngelihat dengan bebas, terus di antara yang satu dengan yang lainnya bisa saling menegur, atau bisa misalnya berikan kesempatan aku untuk bisa melihatnya, tidak terhalang dan tidak berdesak-desakan pada saat nanti melihat Allah
bagaikan melihat bulan katanya. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu tsumma qara'a. Maka jika kalian mampu agar kalian tidak terlewatkan dari salat 5 waktu, di sini disebutkan dari salat qabla tulu'i syamsi, salat sebelum terbitnya matahari. Wa qabla ghurubiha, dan salat sebelum terbenamnya matahari. Faf'alu, maka kerjakan. Salat apakah itu? Nah, di sini disebutkan yang dimaksud salat qabla tulu'i syamsi yaitu salat subuh sebelum terbitnya matahari. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya adalah salat asar. Nah, ini ulama sepakat makna dalam hadis ini adalah sholat subuh dan sholat asar. Kalau orang bisa memelihara antara sholat subuh dengan sholat asar, maka dia akan lebih bisa memelihara sholat-sholat yang lainnya. Ini kata pendapat para ulama ya mengenai pembahasan ini. Kemudian Rasulullah membacakan sebuah ayat, yaitu surat Toha ayat 130, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbitnya matahari, dan sucikanlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu maksudnya melakukan sholat subuh dan melakukan sholat asar, karena di dalamnya ada kalimat tasbih, mensucikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita ruku dan sujud, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis sahih. Rawahul arba'ah, diriwayatkan oleh imam yang 4. Ya, di sini berarti ya termasuk Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, berarti 4 orang sahabat yang meriwayatkan. Walis Sayyukhaini, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh 2 syekh yaitu Bukhari dan Muslim. Ini adalah tambahan. Man shallal bardaini dakhalal jannata. Barang siapa yang sholat 2 sejuk, maksudnya sholat sejuk ya, 2 sholat sejuk itu apa? Sholat yang dingin, yaitu antara sholat subuh dan sholat asar, yang dimaksud itu 2 sholat sejuk. Dakhalal jannata, maka dia akan masuk surga. Tapi bukan berarti kemudian sholat subuh dan asar doang, yang lainnya nggak sholat, masuk neraka sama aja, itu pasti akan mendapatkan hukuman ya, hadnya. Nah, tidak akan ada jaminan dakhalal jannah. Kalau ini kita maksudnya apa? Istiqomah memelihara sholat 5 waktu. Bapak jalan bolak-baliknya, mondar-mandirnya dari rumah menuju masjid, itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu istiqomah. Nah, nanti tentunya ya kita tidak akan merasa malu lagi. Ibaratnya kalau seandainya wafat gitu ya, diangkat rame-rame ke masjid. Yang merasa nggak enak itu kalau nggak pernah ke masjid, mohon maaf gitu ya. Tiba-tiba akhirnya dipaksa ke masjid, yaitu apa? Digotong rame-rame, ya kan gitu. Ya dipaksa ke masjid, yaitu digotong rame-rame. Pas sudah meninggal. Ya kan digotong rame-rame, apa bisa jalan sendiri? Nggak bisa. Pasti dipaksa datang ke masjid. Nah, ini berbeda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu memang hukumnya ya sunnah baginya. Artinya dalam hadis disebutkan la tamna'u nisa'akum al-masajida wa fi buyutihinna khairum minhunna. Jangan kau larang istri-istrimu pergi ke masjid. Nah, cuman di situ ada garis kecil sedikit aja, ada semacam pengecualian ya, tapi yang terbaik adalah di rumah-rumah kalian. Ya cuma kan itu kan kalau seandainya ya istri kita itu ya dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau anak-anak kita itu. Kalau nggak menimbulkan fitnah ya tidak masalah pergi ke masjid.
Karena di zaman Rasulullah sendiri banyak juga para ibu-ibu, ya, para anak-anak perempuan yang pergi ke masjid di saat sholat subuh. Dan mereka juga pulang pergi itu juga pada saat masih gelap gitu. Nah, insya Allah sih tidak terjadi seperti itu ya. Ya, kalau terjadi fitnah maka lebih baik di rumah gitu. Nah, tapi kalau udah usia misalnya ya di atas 40 tahun ke atas, bukan 40 lah, misalnya 60, 70 ya, ya nggak mungkin lah insya Allah ya. Tapi tetap saja ya ini hukumnya sunnah muakkad bagi kaum laki-laki. Bahkan ada yang mewajibkan. Imam Malik itu mewajibkan bagi yang laki-laki itu harus berada di, kalau sholat itu harus ada di masjid gitu. Bahkan ada yang mengatakan sholat berjamaah di rumah tidak dianggap itu sebagai sholat berjamaah gitu. Saking pentingnya sholat berjamaah itu di masjid. Nah, kalau masjid sudah kita dirikan, masjid kita sudah adakan, lalu kita tidak ramaikan, siapa lagi? Tapi alhamdulillah Masjid Jabal Ar-Rahmah ini memiliki jamaah yang rutinitas luar biasa, yang terkait terus ya. Berbeda dengan Masjid Raya Kausar. Kalau Masjid Raya Kausar itu umum dia, ya. Siapa bisa saja dari beberapa klaster gitu banyak. Dia hanya di waktu-waktu sholat Jumat atau sholat Id. Ya, waktu saya jadi ketua DKM di sana, waktu sholat Id itu luar biasa sampai menyebar ke jalan raya yang besar itu. Dan itu tromol infaknya atau tromol amalnya ya, itu luar biasa. Dulu waktu saya pernah jadi ketua DKM di sana itu 53 juta. Bahkan ada uang dolar atau uang real itu ada muncul. Ya, di sana karena masjidnya besar, itu untuk syiar ya, raya. Ini juga sama, ya. Nah, tapi tetap saja ya, kita harus meramaikan juga masjid kita yang kita sudah dirikan ini. Karena la masjidun ussisa ala taqwa. Sungguh masjid itu dirikan atas dasar takwa, bukan atas dasar ya hal-hal yang lainnya gitu ya. Baik. Lalu lanjut kepada hadis yang lainnya ini supaya lebih cepat sampai kepada yang Bapak pegang itu ya. Ani Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam maqal, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatathul asru faka'annama utira ahlahu wa malahu." Barang siapa yang terlewatkan meninggalkan salat asar di sini, maka dia seolah-olah kehilangan keluarganya, salah satu keluarganya atau hartanya. Ini luar biasa nih. Di sini disebutkan wutiro bilafdil majhul. Kata wutiro itu dengan kata kerja pasif, artinya dihilangkan gitu ya. Ahlahu wa malahu mansubani. Ahlahu ya, kata ahlahu dengan mansub atau fathah di akhir kata itu ahla, mala maksudnya adalah hilang ya, artinya faqada, fuqida huma, atau kehilangan keduanya, yaitu harta dan keluarganya. Padahal harta dan keluarga ini disebutkan di sini merupakan sesuatu yang sangat dimuliakan, didambakan oleh seluruh manusia di dunia ini. Ya, coba kalau kehilangan harta, wah rasanya kayaknya bagi orang-orang ya tertentu ya itu luar biasa kalau udah kehilangan. Kemarin aja itu ya, itu di antara uang dia dan uang perusahaan itu ada seorang ibu-ibu naik motor, duitnya itu jatuh 94 juta, hamburan gitu, direbut sama sopir-sopir. Itu merah-merah semua, ada yang biru-biru. Gak bisa balik, udah susah itu. Rame-rame diambil itu uang itu, saya lihat di TV itu. Dia kayaknya shock banget tuh, nangis. Karena apa? Sebagian itu uang dia 30 juta, sisanya uang perusahaan. Dia harus ganti, luar biasa, merasa shock deh sampai pingsan.
Dan ketika didatangi dan diminta gitu, nggak semuanya dapat, hanya dapat 2 jutaan. Ya orang-orang nggak bakal bisa balik, uang udah ratusan, jadi tersebar di jalan raya Pak. Kelihatan itu di TV Pan itu saya lihat itu mobil jadi truk semuanya itu lagi rebutan para sopir dengan uang yang berhamburan di tengah jalan. Dia itu mungkin kehendak Allah ya, dia lupa, dia mengambil topi anaknya ya, tapi kemudian uangnya itu keikut. Nah gitu. Hamburanlah uang itu rame-rame di situ, rebutan tuh orang-orang mengambil uang itu. Merasa sedih dan dia pingsan. Nah ini jadi kehilangan uang saja luar biasa. Merasa sampai pingsan seperti itu karena bukan uang dia, uang perusahaan, dia wajib mengganti. Aduh, ya. Nah, apalagi ini seandainya ini diibaratkan seperti itu. Jadi kalau kita kehilangan atau meninggalkan sholat asar, maka seolah-olah kita kehilangan keluarga kita atau kehilangan harta kita. Nah, di sini disebutkan faman fatatu sholatul asri faqad fatahu ajrun azimun jiddan. Barang siapa yang terlewatkan untuk melakukan sholat asar, maka sesungguhnya dia telah kehilangan pahala yang sangat besar. Lau alimahu lahazana alaihi. Sekiranya dia tahu, maka dia akan sedih luar biasa. Ya, kama yahzanu ala ahlihi wa malihi. Sebagaimana seseorang yang kehilangan hartanya atau keluarganya. Oleh karena itu, nah kita hendaknya terus-menerus jangan tinggalkan sholat asar. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan ya an Abil Malih, dari Abu Malih, qala kunna ma'a Buraidah, kami bersama Buraidah ya fi ghazwatin fi yaumin dhi ghaimin, pada suatu perang yaitu pada saat hari di saat mendung. Faqala, Rasulullah bersabda, bakiru bi sholatil asr. Ya, bakiru di sini diartikan badiru, bergegaslah, bersegeralah untuk melaksanakan sholat asar. Disebutkan untuk melaksanakan sholat asar. Badiru biha fi awali waktiha. Lakukanlah sholat asar di awal waktunya. Jadi bersegeralah untuk melakukan sholat asar di awal waktunya. Nah, ini di halaman 139 Pak, sudah ada itu Pak di lembaran Bapak. Bakiru bi sholatil asri. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka sholatal asri, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, faqad habita amaluhu, maka sia-sialah amalnya. Ini meninggalkan sholat asar dengan disengaja. Jadi maka mengapa Rasulullah sampai menyuruh bergegas, bersegera untuk melakukan sholat asar. Nah ini antara 2 waktu, sholat subuh dengan sholat asar. Disebutkan di sini sholat subuh adalah sholat ya, di saat waktu yang sangat berat dan waktu yang sangat malas karena habis bangun dari tidur. Nah, oleh karena itu kita tuh kaget tuh kalau sudah ada Pak Haji Warno udah wah, assalamualaikum, ada ya udah doa bangun tidur ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu sekarang kayaknya langsung kaget itu, terbangun tuh suara Pak Haji Warno ini. Aduh, luar biasa. Nih sekali lagi. Jadi itu satu. Yang kedua, kenapa sholat asar kita harus bergegas? Karena di sholat asar itulah di sini disebutkan waktu di saat orang sedang sibuk dengan pekerjaannya dan saat-saat orang juga mempersiapkan untuk kepulangan dari pekerjaannya. Sehingga pada saat itulah ada saatnya kita lalai, ya sehingga bisa saja kita melakukan ntar di rumah saja bisa ada kadang-kadang ada kata-kata itu. Nah, lebih baik kalau kita di tempat kerja, kemudian waktu asar sudah tiba, kita lebih baik sholat asar dulu.
Karena khawatir di tengah perjalanan macet, kemudian ada hal-hal yang tidak terduga, lalu kita meninggalkan sholat. Khawatir takut nanti kena daripada pernyataan hadis ini. Sia-sialah amal kita semuanya. Disebutkan di sini man tarokaha amdan, siapa saja yang meninggalkan dengan sengaja. Ini nomor 2. Ya, man tarokaha amdan. Ya, siapa saja yang meninggalkan dengan sengaja, faqad batola amaluhu, maka batal seluruh amalnya atau sia-sialah seluruh amalnya. Wahada zijrun wa tanfirun. Ini adalah sebuah semacam penyercaan, ya, semacam perkataan yang sangat keras ya terhadap orang yang meninggalkan sholat asar. Wa illa, tetapi kalau dia melakukan sholat asar, apa? Fala yahbatul amalu illal kufro, maka tidaklah sia-sia amalnya kecuali kekafiran, kekufuran dalam hatinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 5, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Ini firman Allah. Barang siapa yang berbuat kafir ya setelah beriman, ya, faqad habita amalu, maka sia-sialah amalnya, maka lenyaplah amalnya yang pernah ia lakukan. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha lebih mengetahui tentang itu semuanya. Nah, ini disampaikan karena begitu pentingnya 2 sholat waktu itu, yaitu sholat subuh dan juga sholat asar. Kalau kita sudah membiasakan 2 sholat waktu ini, ya, tepat pada waktunya, dan kita bergegas tidak untuk meninggalkannya, dan kita khawatir ketinggalannya, insya Allah kita akan bisa menjaga sholat-sholat yang lainnya. Ini disebutkan dalam kitab ini. Baik, kita masuk pada sholat yang judul yang baru. As-sholatul wusta hiyal asru. Nah, judul yang baru, Bapak silakan lihat, Pak. Ada itu, as-sholatul wusta hiyal asru, itu judulnya. Sholat pertengahan adalah sholat asar. Nah, ini menurut kitab ini, sholat wusta itu adalah sholat asar. Kan disebutkan di dalam firman Allah waktu itu saya sampaikan, hafizu alas sholawati was sholatil wusta. Peliharalah oleh kalian sholat 5 waktu dan sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Nah, ditafsirkan oleh kitab ini, as-sholatul wusta hiyal asru. Sholat wusta itu adalah sholat asar, sholat pertengahan. Maksudnya pertengahan waktu. Ada keterangannya nomor 3 di bawah. Summiyat wusta litawassutiha bainas subhi wadzuhri. Dinamakan wusta karena letaknya pertengahan antara subuh duhur wa bainal maghrib wal isya'i, dan antara maghrib dan isya. Nah, ini. Jadi bainas subhi wadzuhur dan juga bainal maghrib wal isya, ini menurut kitab ini. Masuk ke dalam hadis Rasulullah an Aliin, ya, dari Ali radhiyallahu anhu. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumal ahzabi, pada waktu perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang Khandaq disebut perang Ahzab. Perang Khandaq disebut perang Khandaq, itu Khandaq berasal dari bahasa Persia. Ya, katanya begitu. Khandaq itu parit. Ya. Khandaq itu parit. Ya, di mana pada saat perang yang begitu besar disebut Al-Ahzab, ada surat dalam Al-Qur'an bernama Al-Ahzab. Artinya berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, bergerombol-gerombol, berkoalisi antara kelompok-kelompok. Jadi koalisi, ya. Nah, ini maksudnya ya jam'u, itu jam'u hizbin. Jamak dari kata hizbun. Hizbun itu kelompok. Tapi hizbun juga bisa artinya partai, Pak. Partai itu ya.
Hizbul Waton. Nah, itu juga kan dulu ada itu kelompok tanah air ya. Nah, itu Hizbul Waton. Hizbul Waton ya ada dulu ya. Yaitu anak-anak muda tergabung dalam pergerakan Hizbul Waton ya. Ya, kemudian itu Hizbul ya. Kan ada juga dalam Al-Qur'an anna hizballahi humul ghalibun, bahwa partainya Allah ialah partai yang akan menang. Hizbullah fa inna hizballahi humul ghalibun. Jadi ya partainya Allah. Cuman benar-benar enggak partai ini karena Allah kan gitu. Kalau benar-benar karena Allah dimenangin. Kalau benar-benar ya kan enggak tahu kalau untuk yang lain ini enggak tahu. Misalnya ini gitu ya. Ini mah. Nah ini Hizbun wahya Quraisyu wa Ghatfanu wal Yahudu wa muhalifuhum. Jadi ini koalisi, ini perang yang luar biasa di mana umat Islam dipimpin oleh Rasulullah berhadapan dengan koalisi antara bangsa suku Quraisy, terus koalisi dengan suku Ghatfan, juga koalisi dengan suku Yahudi, yaitu dari Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Jadi bergabung mereka sehingga jumlahnya nanti disebutkan di sini, yaitu wakanu salasatu alafin, jumlahnya 3.000 orang personil tentara. Ya, jadi 3.000 orang. Tahzibu wa tajma'u wa hasadu liqitalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berjumlah 3.000 orang itu, mereka itu berkelompok, mereka itu bergerombol, tajma'u berkumpul, wa hasadu dan mereka ingin berkeinginan keras untuk memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma alima bidzalika amara bihafril khandaqi haulal madinati. Ketika Rasulullah mengetahui apa yang dilakukan oleh koalisi Quraisy, Ghatfan dan juga suku Yahudi, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta pendapat dengan para sahabatnya. Muncullah pendapat. Ya ini Rasulullah kemudian memerintahkan untuk menggali parit di sekitar kota Madinah. Digali parit. Luar biasa. Karena menurut Salman Al-Farisi katanya pada saat kami berada di Parsi, biasanya kalau kami menahan dari serangan para orang-orang dari luar yang akan menyerang, maka kami katanya membuat parit. Ya, membuat parit sehingga mereka itu terhadang oleh parit-parit itu. Li saddi hijamatihim wa bi isyarati Salman Al-Faris radhiyallahu an, untuk menghadang serangan orang-orang musuh-musuhnya. Ini adalah merupakan suatu ide atau isyarat dari Salman Al-Farisi. Li ta'awudihim alaihi fi biladihim, agar menahan mereka tetap di tempat negeri mereka. Hinama yuhajimuna, ketika mereka akan menyerang. Jadi mereka tidak bisa melewati parit itu. Faja'atil ahzabu wa hasaratil madinatu syahron. Mereka itu datang bergerombol, berbondong-bondong, ya, kemudian mengepung Madinah selama berapa bulan? 1 bulan. Jadi selama sebulan itu Madinah dikepung oleh koalisi Quraisy, Ghatfan dan suku Yahudi. Wa hasala baina tarafaini tabadulu bisihami wan nibal. Jadi mereka itu perangnya itu ya di antara parit. Jadi mereka tidak berpedang tapi saling melempar tembak-menembak dengan panah ataupun tombak, ya. Hatta arsalallahu alaihim rihan baridatan tahmilu ru'ban syadidan. Sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan angin yang dingin, angin yang besar tapi dingin, yang membuat kemudian itu mereka pada ketakutan. Mereka kedinginan sangat luar biasa sehingga menusuk tubuh mereka sehingga mereka tidak kuat lagi untuk bertahan. Ya.
Faraddahumullahu bikaidihim wa ghaidihim, maka Allah Subhanahu wa taala menolak mereka dari tipu daya mereka dan kemarahan mereka, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lam yanalu khairan wa kafallahul mu'mininal qital. Jadi pulang tanpa hampa, enggak mendapatkan kemenangan apa-apa untuk melawan orang Islam pada saat itu. Maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala ya terhadap orang mukmin itu tetap di situ, dan tidak ada ya tidak untuk melewati daripada itu parit, sehingga dari situlah orang Islam mendapatkan kemenangan. Ya, mereka menjadi porak-poranda. Jadi begitu diturunkan itu angin yang sangat dingin, mereka itu sangat enggak kuat. Akhirnya mereka itu ya berjatuhan karena begitu dinginnya luar biasa, sehingga koalisinya itu pecah. Nah, akhirnya mereka tidak mau berkoalisi lagi, ya tercerai-berai, dan akhirnya kemudian mereka kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Wasatati ghazwatul ahzabi fil jihadi, insyaallah nanti akan dibahas lebih dalam lagi tentang perang Ahzab ini dalam bab jihad, insyaallah di dalam kitab ini. Baik, sagaluna anis salatil wusta salatil asri. Ya. Jadi perang Ahzab itu atau perang Badar, perang Ahzab itu atau perang Khandaq, bukan Badar, itu sangat menyibukkan Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga sampai Rasulullah dan para sahabat itu meninggalkan sholat wusta atau sholat pertengahan. Di sini dijelaskan lagi sholatil asri, yaitu sholat asar. Ya, jadi sampai Rasulullah dan para sahabat itu lewat meninggalkan sholat asar. Ya, sholatil asri. Di sini disebutkan badal atau atfu bayanin, badal dari sholatul wusta, maksudnya pengganti. Sholat wusta itu adalah sholat asar atau ataf bayan. Ataf itu penghubung yang menjelaskan sholatul wusta. Sholat wusta itu adalah sholat asar. Mala Allahu buyutahum wa kuburahum naron. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi rumah mereka dan kuburan mereka dengan api. Tsumma shallaha bainal isya'aini. Jadi Rasulullah SAW ini agak sedikit marah. Ya, maksudnya kecewa itu. Gara-gara perang Ahzab ini, perang yang begitu besar ini, itu sampai melalaikan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya karena sibuk ya. Jadi tidak sempat. Walaupun ya ada juga nanti disebutkan di dalam surat An-Nisa itu ya. Dia ada ayat 100 gitu kalau nggak salah itu. Ya, itu dijelaskan tentang bagaimana sholat khauf, sholat di dalam saat perang. Itu dijelaskan dan gamblang. Ya, sholat yang bergantian, ya saling menjaga. Bahkan disebutkan gitu di situ. Kalau sampai kemudian perang itu begitu berkecamuk, maka bolehlah itu melakukan sholat dalam keadaan apapun. Jadi pada saat perang pun dia nunduk dengan cara kode ini aja itu, ya menundukkan kepala saja itu isyarat itu. Tapi kan itu sholatnya tidak sempurna, ya tidak sempurna. Tapi itulah cara sholat yang dilakukan oleh Nabi pada saat perang. Jadi boleh, ya. Kalau pada saat berkecamuk tiba-tiba waktu sholat masuk. Nah, inilah kemudian Rasulullah sampai mengatakan sagaluna, ya kita disibukkan ya dengan perang ini sampai nggak bisa melakukan sholat asar, sholat wusta. Rasulullah kemudian mengatakan Allah semoga memenuhi rumah mereka dan kuburan mereka dengan api. Tsumma shallaha bainal isyain, sampai kemudian Rasulullah sholat di antara dua sholat malam. Isya'aini itu maghrib dan isya. Di sini disebutkan nomor 6. Ai sholal asra bainal maghribi wal isya'i, yaitu sholat asar di antara sholat maghrib dan isya. Berarti sudah lewat. Ya. Nah, inilah yang kemudian ada kebolehan bagi kita untuk mengqadha sholat yang sudah terlewat. Mungkin kita lupa, mungkin kita karena sibuknya menerima tamu sehingga kita lewat di sholat. Bisa terjadi kan?
Kita pada saat misalnya kita punya hajat, ya pernikahan, bisa saja terjadi kan, resepsi pernikahan kita lupa, ya kan sampai melewat. Nah itu kita boleh untuk mengqadha. Ini bagi yang memahami adanya kebolehan mengqadha sholat. Nah, ini Rasulullah SAW melakukannya. Sholat asar di antara sholat maghrib dan sholat isya. Beliau melakukan bersama para sahabat. Ya, isya ini. Rawahul khamsatu, diriwayatkan oleh imam yang 5. Berarti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi. 5. Ini meriwayatkan semua dari hadis ini. Ya, dari kitab ini ya. Nah, ini ya. Jadi inilah yang kemudian sampai-sampai Rasulullah itu tidak mau meninggalkan sholat asar. Dia melakukan sholat asar itu di antara maghrib dan sholat isya. Nah, jadi as-sholatul wusta hiyal asr. Di sini penjelasannya bahwa dalam teks hadis ini dengan jelas secara tekstual dohir nas hadis ini bahwa sholatul wusta itu adalah sholat asar. Ini satu. Baik, kemudian hadis selanjutnya. Cukup. Oke. Satu hadis lagi Pak ya. An Abi Basrah al-Ghifari, dari Abu Basrah al-Ghifari. Qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat bersama kami, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Ya. Salat asar bersama kami, Rasulullah menjadi imam bil Mukhammasi, di sebuah tempat bernama Mukhammas. 7 ada keterangan di bawahnya, kamuqaddas, seperti perkataan muqaddas. Ini maksudnya dengan wazan ya. Wazan muqaddas. Ai kamusajjad ismu makan, yaitu sebuah tempat, nama sebuah tempat Mukhammas. Faqala inna hadi sholata uridot. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sholat itu uridot, ai bimakna furidot, atau diwajibkan. Ya, maksudnya sudah diperintahkan atau diwajibkan alaman kana qablakum fadhayya'uha, terhadap orang-orang sebelum kalian, lalu mereka menyia-nyiakannya. Jadi sholat asar ini sudah pernah diperintahkan oleh Allah pada umat-umat terdahulu, ya, tapi mereka menyia-nyiakan, mereka tidak melakukan. Fadhayya'uha faman hafaza 'alaiha kana lahu, maka barang siapa yang memelihara sholat asar tersebut, maka baginya ajruhu marrataini. Itu hadisnya, silakan dilihat. Maka baginya pahala 2 kali lipat, mendapatkan 2 pahala, ajruhu marrataini. Sini disebutkan ajrun li itaatil amri, pahala 1 yaitu taat kepada perintah, wa ajrun lil muhafazati ala ma dhayya'ahul sabiqun, dan pahala yang kedua yaitu pahala memelihara sholat asar yang dimana pernah dilalaikan oleh orang-orang sebelum kita. Ya bukan kita nih ya, ini orang-orang dulu, sahabat Nabi. Kalau kita sebelum kita ya orang-orang baik, ya orang-orang Islam juga nih. Maksudnya orang-orang terdahulu. Jadi sebelumnya sudah ada sholat asar aja gitu ya, duhur aja gitu. Belum disebut 5 waktu gitu, belum. Ya. Baik, wala sholata ba'daha hatta tatlu asyahidu. Nah, ini penjelasannya, Pak. Dan tidak ada sholat setelah sholat asar hatta yatlu asyahidu, sampai munculnya bintang. Syahid itu bintang. Ya, munculnya bintang. Di sini disebutkan asyahidu an-najmu wal muradu bihi ghurubus syamsi. Yang dimaksud di sini maksudnya tenggelamnya matahari. Jadi gitu. Jadi kalau ada jarak nih kan, la sholata ba'daha hatta tatlu asyahidu. Tidak ada sholat lagi setelah sholat asar sampai menjelang matahari tenggelam. Jadi tidak ada sholat lagi. Nah, cuma nanti kita akan bahas nih ya, kalau ada yang mau bertanya. Rawahu Muslimun wan Nasa'i. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Nah, ini hadis ya yang kedua ya.
Dan hadis yang terakhir ini terkait dengan masalah sholat asar adalah sholat wusta adalah sholat asar. An Abdullah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah ya radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul wusta sholatul asri. Ini lebih jelas lagi. Sholat wusta adalah sholat asar. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi oleh Imam Tirmidzi. Jadi cukup nih kalau soal judul tentang apa as-sholatul wusta ya. Ada 2 judul, ini kita sudah habis. Yang pertama memelihara sholat 5 waktu ya, yang kedua pengertian sholat wusta adalah sholat asar. Sesuai dengan pembahasan tadi ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Dan di antara setelah sholat asar sampai menjelang sholat maghrib atau tenggelamnya matahari tidak ada sholat lagi. Tidak ada sholat sunnah ya, mungkin ya ada sholat lagi. Tapi kalau sholatnya itu sholat asar ya wajib lah. Bukannya tidak ada sholat lagi, nanti nggak sholat nanti. Ya silakan, mungkin cukup sampai di sini kali ya. Barangkali ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Ini nanti dibawa lagi Pak, nggak apa-apa Pak. Dibawa lagi pada saat pertemuan nanti, kalau nanti ingat ya. Kalau ingat Pak ya. Baik, saya serahkan pada Pak Jamil. Bagi jamaah yang akan menanyakan hal yang berkaitan dengan yang disampaikan kajian pagi ini mengenai sholat wusta atau sholat asar, betapa pentingnya sholat asar, sampai tadi di hadis juga disebutkan seperti kehilangan anggota keluarga ya. Ya, silakan. Barangkali ada yang ditanyakan, waktunya ini. Silakan. Pertanyaan ya. Pak Jos ya. Pak Jos. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitnah itu. Karena dalam realita sendiri kita lihat, di satu sisi keluarga itu kalau dia berjamaah masjid, susah. Alasannya itu. Oh iya. Lebih baik di rumah atau di dalam kamar. Iya betul. Tapi di satu sisi lain, kalau ada pengajian, malah berlomba-lomba. Nah, di satu sisi lagi kita lihat, boleh dikatakan ibu-ibu kita mungkin saya lihat itu cukup menjaga berpakaian yang tidak menimbulkan fitnah. Dan mungkin itu yang saya timbul pertanyaan itu, sejauh mana gambaran fitnah yang di dalam itu, sehingga perempuan itu selalu berdalih seperti itu. Iya. Yang lain apa ini aja dulu? Ya ini dulu ya. Biar nanti ada pertanyaan. Ya baik. Pertanyaannya bagus sekali ini, berkaitan dengan keseharian kita dalam rangka membina, mendidik keluarga kita. Ya. Nah, ini Pak Yos, ini ada pengalaman ya. Ya memang ini dalilnya sahih hadis itu. Tapi kemudian beliau bertanya, sejauh mana fitnah itu? Nah, ini ada yang menggambarkan wanita itu ya, mengapa oleh Allah dan oleh Rasulullah disuruh untuk menjulurkan jilbab ya menjulurkan jilbabnya ya, dari dada sampai seluruhnya, dari kepala ini sampai seluruhnya. Soalnya begini, memang luar biasa fitnahnya perempuan itu, sekalipun sudah ditutup rapat saja ya, terus kemudian lewat di depan kita, pasti kita itu nengok. Nah ini maksudnya gini ya, walaupun misalnya ditutup sedikit aja, itu wajah ini kelihatan di sini, pasti kita lihat siapa ya, gitu ya, pasti kita ngelihat. Maksudnya gini, bagi para kaum laki-laki gitu ya, pasti nengok, pasti lihat, pasti dalam hatinya tadi siapa yang lewat ya,
kayaknya ibu itu deh. Nggak, ini sekedar ini. Bahkan sampai ada yang mengatakan, sekalipun wanita itu dibungkus, sampai misalnya kayak ketika jenazah wanita, itu kan dibungkus pakaian jenazahnya, lembar kainnya itu lebih banyak. Sedangkan laki-laki paling banyak 3, nggak boleh berlebih. Tapi kalau perempuan itu bisa sampai 4, ya lebih. Mengapa? Karena beda, ya memang. Jadi kalau di dalam hadis Rasul sebutkan auratun nisa'i kullu ma fi badaniha illa kaffaiha wa wajhiha, illa wajhiha wa kaffaiha. Aurat wanita itu semua badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Itu nggak apa-apa. Sehingga sampai kemudian ada yang berpendapat kenapa harus pakai niqab. Nah itu alasannya itu. Itulah bedanya wanita dengan laki-laki. Kalau laki-laki, wanita ketika memandang laki-laki, ya itu perasaannya tidak sama seperti lelaki memandang wanita. Itu bedanya. Karena itulah dianggap fitnahnya itu seperti itu. Begitu ditutup rapat saja, menggunakan niqab saja, kemudian dia lewat, kelihatan bentuk tubuhnya saja, maksudnya kelihatan bentuk, tapi dengan menggunakan pakaian itu saja kita sudah langsung ada pikiran di otak kita, ya kan? Gitu. Berbeda dengan perempuan, ya. Ya mohon maaf, pasti begitu. Ya, bukan maksud saya. Tidak. Ya, ini mah kita semua lah, kita laki-laki. Ya, kita semua lah. Semua kan kita ya tahu sendirilah. Bukan apa-apa. Walaupun kita ini sudah tua kan dalam saja. Masih muda. Saya udah tua kan ya. Kalau udah 50-an ke atas mah udah tua ya. Ya 35. 35 apanya ini? Ya, yang jelas sekalipun orang laki-laki itu udah tua, tetap aja Pak. Ada yang lewat naik sepeda misalnya seret gitu atau apa gitu, pasti nengok. Itu pasti. Ya. Saya nengok Pak. Itu Pak Haji. Ya, nengoknya pas sudah lama udah jauh. Apalagi kalau perempuan itu misalnya punya pakai minyak wangi yang luar biasa. Minyak wangi itu luar biasa, itu lebih, makanya bagi wanita minyak wangi itu kalau bisa jangan berlebihan. Walaupun dia pakai hijab semuanya, tapi baunya harum. Bapak kira-kira bagaimana itu? Ya tercium. Kata Pak Najib, ya tercium, benar tercium memang. Ya tercium kita. Tapi ini menurut saya terciumnya beda kan Pak? Nah ini beda. Bukan tercium biasa kayak cium itu biasa, tapi itu beda itu. Nah, inilah maksudnya begitu. Hanya saja memang ini kan beda. Ada juga yang mengatakan begini Pak Jos. Ini Al-Quran atau hadis ini keluarnya di Arab. Maksudnya datangnya dari Arab. Di Arab itu ya mohon maaf gitu ya. Memang di sana itu mereka itu terbiasa tertutup rapat gitu, sehingga ada yang mengatakan mungkin ini cuma pendapat ya Pak ya, kebiasaan mereka itu kalau makan kambing itu luar biasa kuat Pak mereka itu ya. Mereka itu kalau makan kambing, satu kambing guling dengan cuman pakai bawang, di situ ada bawang, ada ini semuanya itu untuk penawarnya. Itu bisa habis itu 4 orang saja bisa habis. Nah itu sampai saya punya guru almarhum ya, Ustaz Aman Nadir. Beliau ini kerja pada saat itu di kedutaan Arab ya, di Panglima di mana itu dulu ya, di sana Tiki Umar ya kalau nggak salah tempatnya. Nah itu setiap kali datang ke rumahnya guru saya, itu guru saya bikin nasi kebuli, ada juga nasi kebuli.
Tapi almarhum ini gak kuat, kena stroke almarhumnya ini. Sementara orang Arab mah ya oke baik, gitu ya. Makan kambingnya luar biasa kuat. Ya orang makan kambing ya mohon maaf gitu ya. Jadi lain bedanya kalau secara struktur ini menurut ini kalau sudah makan kambing itu ya panas lah ibaratnya ya. Ya gitu ya. Ini menurut saya ini secara ini Pak. Jadi itu fitnahnya di situ Pak. Oleh karena itu mengapa wanita itu lebih baik atau lebih utama di rumah atau di ini. Tapi kalau sekalipun dia datang ke masjid jangan dilarang. Nah, jangan dilarang ini maksudnya ya boleh disuruh untuk pergi ke masjid selama itu tidak menjadi fitnah. Betul juga kata Pak Yos, kalau ada pengajian di majelis taklim malah dia berangkat bahkan pakai pakaian lebih rapi, bahkan pakai seragam rame-rame, hijau semua, merah semua. Kalau ada yang beda, langsung begitu. Merasa ini mohon maaf ibu-ibu kan begitu ya. Ya mohon maaf, kita semua emang begitu. Nah, ini hah? Ya. Enggak artinya jadi ini memang ibu-ibu majelis taklim seperti itu. Memang bagus juga. Menambah semangat. Betul. Itu menambah semangat, enggak masalah. Seperti kita juga sama. Ketika waktu ada ini ya jual kaos, ya itu ada manfaatnya juga kan. Ya kan untuk ini. Ya sebenarnya bagus juga jual kaos, jual ini macam-macam jaket ya kan. Nah, ini enggak masalah sebenarnya ada nilai ekonomis. Ya disitulah kemudian ya boleh. Nah kalau kita kan setiap minggu atau setiap pekan, setiap Jumat itu dinasihatin terus, yaitu ketika khutbah Jumat, ya kan? Bagi laki-laki kalau kita. Tapi kalau seandainya wanita itu ikut sholat Jumat, boleh sebenarnya sunnah. Cuma kan sendirian kan gak enak juga, jadi dilihatin orang banyak nanti laki-laki. Atau mungkin di atas boleh juga sih nggak masalah. Kalau di Arab Pak, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Sayang kalau seandainya di rumah saja sayang. Kalau di kamar aja sayang. Biaya 30 jutaan. Masa di kamar doang sholat di kamar. Kemana di kamar? Ya sayang. Sayang. Walaupun di Mekah juga. Ya. Saya pernah Pak ngimamin Pak di Mekah. Iya. Tapi sama kelompok saya sendiri. Ya, saya jadi imam Pak. Iya saya imam Masjidil Haram Pak. Saya ini imam Masjidil Haram, tapi di kelompok saya aja. Waktu itu ya karom itu rombongan atau kelompok saya 10 orang. Saya Allahu Akbar. Gini-gini pernah jadi imam di Mekah Pak. Jangan dikira. Kalau ditanya, Pak Halim pernah jadi imam di Mekah? Pernah. Kok kaget orang masa sih? Iya. Orang kelompok saya sendiri. Saya kan ketua Karu, ketua Regu, ya. Pernah juga menggantiin karom juga saya itu. Nah itu Pak. Jadi sayang kalau seandainya di Mekah atau di Masjid Nabawi misalnya kita tidak sholat di masjid. Apalagi makanya sholat Jumat itu pasti perempuan masuk semua kumpul ya. Yang umroh kan ada kan pasti ada perempuan. Tapi kalau di Masjidil Haram susah untuk perempuan tuh di belakang laki-laki itu susah. Karena memang softnya itu tidak dibatasi. Di situ ada ruang untuk melakukan tawaf. Nah di tempat tawaf ini nggak dibatasi, susah. Pada saat mereka tawaf ada laki-laki, ada perempuan semuanya. Nah itu ketika adzan mereka masih tawaf. Ketika adzan mereka masih tawaf. Nah begitu qomat baru buru-buru cari tempat. Nah kadang-kadang di samping kita perempuan, kadang-kadang di depan kita perempuan. Ya nggak bisa. Padahal askarnya itu marah-marah itu kalau askar. Suami istri pun kalau berdua-duaan di pojok itu suami istri dimarahin sama askar. Haram. Loh, ada saudati saya bilang. Ya kalau ada teman marah, ini istri saya. Lah haram. Anisa una. Enak di sana. Di sana tuh boleh. Padahal udah dibagi-bagi tapi tetap susah kalau di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi ya sudah dibatasi dari awal juga sudah dibatasi. Ya sehingga tidak masalah, tidak terjadi. Dan di Masjidil Haram pun ya tidak mungkinlah terjadi hal-hal yang seperti itu karena niatnya ibadah. Maka tidak bisa terjadi yang apa tadi fitnahnya paling bisa terhindari. Ya sekalipun itu.
Ya berdesak-desakan loh Pak. Ketika mencium Hajar Aswad itu ada perempuan juga yang ikut mencium, ya kan? Pasti ada, ya berdesak-desakan. Baik itu aja kali mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Itu aja Pak ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang banyak Pak? Biasa nih Pak Jatma. Silakan Pak Jatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya mohon maaf kelamaan saya. Tadi singgung masalah kodok di zaman Rasulullah, bahkan Rasulullah sendiri melaksanakannya karena memang tidak mendapat waktu untuk sholat asar. Itu ada batasan waktu apa harus hari itu juga atau kemudiannya? Alasannya traffic. Iya. Traffic di sini. Betul. Tidak memungkinkan mengejar sholat asar entah karena macet atau dia lagi nge-grab atau dia lagi apa. Ini ada batasan waktunya nggak untuk kodok? Kalau saya melihat dari hadis yang disebutkan oleh ini, jadi selama pada saat itu ada kesempatan untuk lakukan pada saat itu. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan ketika kita ketiduran, ya tertidur ya, kemudian kita pas bangun, langsung lakukanlah sholat pada saat itu. Itu qadha secepatnya. Karena qadha itu kan semacam hutang. Artinya ada kewajiban kita yang tertinggal, maka itu hutang bagi kita. Maka harus ditunaikan. Namanya membayar hutang itu harus cepat dibayar. Ya, segera dibayar. Namanya qadha itu kan hutang. Maka harus cepat dibayarkan. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan boleh juga ditangguhkan dalam arti mungkin pada saat kita masih muda, remaja. Ya, pada saat kita remaja, kita kan tidak ingat tuh. Atau mungkin kita juga ingat pada saat remaja kita pernah main kemana dan kita lewatin tuh sholat ini, sholat itu dan sebagainya. Sehingga kita boleh pada saat itu kita qadha sholat yang kita ingat. Ya, yang kita ingat. Lalu kita lakukan sholat. Dan disinilah kemudian sampai ada orang yang berpunya pemahaman yang disebut dengan itu mazhab Khawatiyah ya. Di mana mazhab ini hati-hati. Sampai-sampai kemudian seseorang yang meninggal dunia ya, ketika pada saat meninggal dunia dan dia sakit misalnya berat, sehingga kemudian dia tidak bisa melakukan sholat sebagaimana adanya. Itu ada loh Pak. Ya bukan apa-apa ya, seperti kayak misalnya pada saat orang tua saya sakit itu, pada saat sudah sedang ke dalam keadaan itu susah juga untuk sholat. Ya karena saya bisa ngingetin, saya ingetin untuk sholat, saya tuntun. Karena dalam kondisi ini ayah saya ya, pada saat dia sedang stroke gitu ya, stroke-nya sudah enggak, tapi dia bisa ikutin bacaan saya ikut aja sholat dengan yaitu tadi, kita tayamumkan saja ke mukanya, kita tayamumkan ke tangannya. Ya, kalau kita pakai air takut basah semua, itu mungkin syarat saja. Nah itu boleh kita lakukan untuk bantu untuk sholatnya dia gitu. Jadi, nah itu sampai yang disampaikan Pak Adna itu bila perlu segera ya. Iya segera. Kecuali kalau misalnya kita udah tua baru ingat kita sholat baru kita qadha. Iya betul. Kita qadha. Nah soalnya ada juga yang mengatakan begitu Pak. Jadi selama dia sakit itu dia tidak sholat, maka itu boleh dibayar fidyahnya, bahkan sampai dibayarkan seperti itu karena khawatir, karena dia tiba-tiba meninggalkan. Nah di dalam hadis itu disebutkan juga bahkan keluarganya pun boleh untuk mengqadhanya untuk orang tuanya. Maksudnya orang tuanya meninggal nih, kita tahu nih pada saat sebelum dia meninggal dunia itu dia tidak melakukan sholat ini, sholat itu, sholat ini. Anaknya boleh melakukan sholat dikhususkan untuk orang tuanya, boleh itu Pak. Karena pada posisi seperti itu memang tidak bisa lagi ya kondisi begitu ya. Kan sholat itu kan sebaiknya ya kalau ada yang ngingetin. Karena kita juga pada saat itu kita sedang kalut sehingga lupa ngingetin dia sholat, ya kan? Misalnya gitu ya. Sehingga ya lewat saja. Kita sebenarnya bisa mengingatkan dia sholat untuk pakai isyarat gitu. Nah, cuma kan kadang-kadang apalagi dalam posisi seperti itu. Berbeda kalau pada sudah mughma alaih,
Mughma alaih itu maksudnya tidak sadarkan diri. Kalau sudah tidak sadarkan diri itu diangkat sudah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadisnya kan, rufi al-qalamu an salasin anin naimi hatta yastaiqidho wa anis sabiyyi hatta yafiqo, ya, hatta yakula wa anil majnuni hatta yafiqo, kalau masalah gitu. Ada 3 golongan yang diangkat penanya oleh Allah, maksudnya nggak ada kewajiban baginya, yaitu 3 golongan. Pertama, anak kecil, orang yang tidur sampai dia bangun. Nah ini hadisnya Pak yang itu. Jadi Pak, orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau dia bangun, misalnya dia tidur, misalnya kelewatan, atau dia sadarkan diri dari operasinya, misalnya operasi yang dilakukan misalnya sekitar 24 jam, itu kan ada berapa sholat yang dia tinggalkan. Maka dia lakukan sholat qadha saat itu setelah dia sehat, ya, dengan isyarat. Itu sebagaimana dalam hadis tadi. Dan juga orang yang anak kecil sampai dia baligh. Maksudnya anak kecil itu diangkat, artinya tidak berdosa dia kalau meninggalkan sholat. Nah, kalau dia sudah baligh baru dia sudah dikenai hukuman taklif. Nah, kemudian orang gila, ya, orang gila ini juga sama. Sampai dia sadar, ya, orang gila juga sama, dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada juga yang berpendapat beda. Begitu aja Pak. Mungkin, terima kasih. Sudah cukup ya. Tadi udah puas tadi. Ya, alhamdulillah kajian hari ini cukup bermanfaat buat kita, bahwa keutamaan salat asar itu sangat dianjurkan, tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam kondisi kita pekerjaan lagi sibuk, tapi kita harus ingat untuk menjalankan salat tepat pada waktunya. Demikian kajian pagi ini, mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.